Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Red Swan? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 4 ya. Doyun lalu diam-diam mendapatkan rekaman keamanan Wayne Group dari istana utama. Saat kembali ke kamarnya sendiri, Doyun melihat rekaman CCTV itu dan melihat Yongkook memberikan uang kepada Papak. Sepertinya uang itulah yang kemarin dilihat Doyun di Manila. Doyun jadi bertanya-tanya untuk apa uang itu, karena jumlahnya lebih dari yang dibutuhkan untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Sedangkan Wansu duduk di kamar mendiang putranya Chanhee dan memerintahkan pembantu rumah tangga untuk mengunci kamar itu. Sementara itu, pimpinan Park menemui sekretarisnya untuk membahas pemecatan Wansu sebagai direktur Yayasan Now dan menggantinya dengan Yongmin. Wansu yang mengetahui kalau pimpinan Park hendak menurunkan Wansu dari jabatannya, meminta kakaknya untuk membocorkan rahasia tentang Yongkook yang selingkuh dan memiliki anak haram. Dan saat rumor tentang perselingkuhan Yongkook dan Tera, serta anak haram mereka menyebar, Tera meminta Wansu untuk mengadakan wawancara tentang masalah tersebut. Wansu lalu meminta pimpinan Park untuk mempertimbangkan kembali tentang pemecatan dirinya. Namun pimpinan Park meminta Wansu untuk tidak ikut campur dalam yayasan dan diam aja di rumah. Mendengar itu, Wansu memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Sementara pers menunggunya, pimpinan Park sengaja membuat Wansu sibuk dengan mengatur pertemuan mereka dengan seorang menteri. Namun dengan bantuan pengawalnya, Doyun, Wansu bisa pergi dari pertemuan itu dan pergi ke konferensi pers. Ketika wartawan meminta Wansu untuk mengklarifikasi rumor tersebut, Wansu mengungkapkan kalau anak haram itu bukan anak Yongkook, melainkan anak mendiang ketua grup Wayne. Buset deh Wansu, kalau bisa ribut kenapa harus damai ya kan? Mantep banget dah. Tentu pimpinan Park marah banget lah mendengar celotehan Wansu di konferensi pers, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika Wansu bertemu dengan pimpinan Park, Wansu meminta pimpinan Park untuk menjauh dari Yayasan Now. Atau enggak, Wansu akan membongkar tentang dana gelap pimpinan Park. Tapi pimpinan Park memperingatkan Wansu tentang resikonya. Jika Wansu terus menentang pimpinan Park, tentu Wansu harus siap dengan semua resikonya. Setelah konferensi pers Wansu, Papak memarahi Doyun karena tidak memberitahunya tentang konferensi pers tersebut dan tidak membawa pengawal yang cukup untuk melindungi Wansu. Beberapa hari kemudian, Tera memasuki kediaman istana utama grup Wayne bersama dengan putranya Junhee. Pimpinan Park menyambut keduanya ke dalam rumah. Sementara Wansu meminta Tera untuk bersembunyi di dalam kamarnya saja dan tidak menunjukkan wajahnya di depan Wansu. Malam harinya, Wansu pergi lari ditemani oleh Doyun. Doyun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh Wansu. Kembali ke masa lalu, di mana mendiang ketua ingin Wansu memindai tangannya pada dokumen bank. Ketua berjanji untuk mengungkapkan detailnya nanti. Ketua juga meminta agar Wansu menceraikan Yongkook nanti setelah tugasnya selesai. Kita kembali ke saat ini. Doyun mengungkapkan bahwa mendiang ketua tidak tewas di istana utama dan dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran di dalam grup Wayne. Doyun juga lebih jauh menduga kalau sekarang orang itu mungkin saja menargetkan Wansu. Doyun menceritakan kepada Wansu tentang pembicaraan geng di Manila yang berencana untuk menargetkan Wansu, dan juga menceritakan kepadanya tentang polisi yang berhenti menyelidiki kematian Juyuk. Bahkan Doyun juga nggak diizinkan untuk menyelidiki. Setelah makan malam keluarga dengan orang tua saudara iparnya, pimpinan Park menegur Wansu karena menunda kesepakatan dengan pihak Tiongkok. Wansu setuju untuk mendapatkan persetujuan FDA atas merek mereka jika pimpinan Park tidak ikut campur lagi dalam Yayasan Now. Keesokan harinya, Wansu dan pimpinan Park menghadiri upacara pembukaan pusat kesejahteraan Now. Namun keduanya secara kebetulan mengenakan pakaian yang sama, yang membuat pimpinan Park terkejut. Setelah upacara pembukaan, pimpinan Park meminta Wansu untuk menemuinya. Dan di sana, pimpinan Park mengungkapkan bagaimana Wansu tidak bertemu dengan ibunya selama lebih dari 1 dekade. Pimpinan Park kemudian mengungkapkan kalau ibu Wansu dikurung di rumah sakit jiwa. Mendengar itu, Wansu menjadi makin emosional setelah melihat foto-foto ibunya di rumah sakit jiwa. Setelah itu, Wansu, kakaknya, dan Doyun pergi ke rumah sakit jiwa di kota terpencil. Mereka pun masuk ke dalam. Kakak Wansu juga mengatakan kalau ini semua adalah perintah pimpinan Park. Wansu kemudian meminta untuk menemui ibunya sendirian. Sedangkan Doyun menunggu di luar kamar. Tapi nggak beberapa lama, Doyun mendengar Wansu berteriak memanggil ibunya. Doyun langsung pergi ke kamar ibu Wansu. Nah, apakah ibu Wansu akan meninggal? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.